A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabut taubati, kitabu catatan at-taubati taubah. Qala berfirman Allah azza maha mulia siapa Allah, wa jalla dan maha agung siapa Allah. Ya, selanjutnya kita akan mengkaji tentang catatan masalah taubat. Yang pertama yaitu akan dijelaskan tentang firman Allah yang berbunyi ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha asa rabbukum ayyukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtihal anhar sampai firman Allah sampai akhir. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu bertaubatlah kalian semua ilallahi kepada Allah, taubatan dengan taubat nasuhan yang bagus, taubat yang bagus atau yang beres, jangan ada yang disembunyiin. Asa pasti siapa rabbukum Tuhan kalian, ayyukafiro bahwa menghapus siapa Allah ankum dari kalian sayyiatikum beberapa kejelekan kalian, wa yudkhilakum dan memasukkan Allah kepada kalian jannatin pada surga tajri yang mengalir min tahtiha dari bawahnya surga al-anharu beberapa sungai danau ila qaulihi sampai firman Allah innaka ala kulli syai'in qadir. Innaka sesungguhnya engkau Allah ala kulli syai'in atas segala sesuatu qadirun maha kuasa. Di surah At-Tahrim ayat 8. Artinya wahai orang-orang yang beriman, ini firman Allah, bertobatlah kalian semua kepada Allah dengan taubatan nasuha. Jadi taubatan nasuha, taubat yang bagus, yang beres. Artinya ya jangan bertobat tapi yang kesalahan yang kecil-kecil diakui, tapi yang gede tidak, bukan begitu. Jadi nasuhan itu artinya ya semua kesalahannya diakui. Dengan demikian Tuhan kalian pasti akan mengampuni kesalahan-kesalahan kalian. Jadi kalau tobatnya nasuha ya Allah pasti akan mengampuni. Tapi kalau tobatnya sebagian ada yang diakui, sebagian tidak, berarti itu enggak nasuha. Dan Allah akan memasukkan kalian semua ke dalam surga, yang mana di bawah surga mengalir beberapa danau-danau atau sungai. Ada air tawar, ada air susu, ada air madu, ada khomer, nah itu anhar. Dan sesungguhnya engkau Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, jadi firman Allah di surah At-Tahrim ini menyerukan kepada kita semua orang iman, ya, kalau salah supaya segera tobat. Wa idza fa'alu fahishatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim. Ketika orang iman itu berbuat melanggar, berbuat salah dan dia menyadari akan pelanggarannya, kesalahannya, ya fastaghfaru lidzunubihim, segera dia bertobat kepada Allah. Itu orang iman. Sifat orang iman, karakternya orang iman. Maka di sini Allah menyerukan orang iman tobatlah dengan tobat yang nasuha. Selanjutnya waqala dan berfirman siapa Allahu, Allah azza maha mulia wa jalla dan maha agung siapa Allah. Qul katakan wahai Muhammad, ya ibadi wahai hamba-hambaku, alladzina orang-orang asrafu yang telah berbuat melanggar mereka. Asrafu yang melewati batas, ya, artinya melanggar ala anfusihim atas diri mereka. La taqonatu janganlah berputus asa kalian
mirahmatillahi, dari rahmatnya Allah. Innallaha, sesungguhnya Allah, yaghfiru, mengampuni. Siapa Allah? Adzunuba, pada beberapa dosa, jami'an, kesemuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, adapun Allah, Al-Ghafuru, zat yang maha pengampun, Ar-Rahimu, lagi maha penyayang. Di surah Az-Zumar ayat 54. Allah berfirman di surah Az-Zumar, memerintahkan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakan kepada hamba-hambaku yang telah banyak berbuat salah, berbuat melanggar, katakan kalian jangan putus asa dari rahmatnya Allah. Nah, jadi biasanya kalau orang itu ngerasa dia banyak salah, dia banyak melanggar, suka-suka terus putus asa. Sudah basah, ya basah sekali. Karena merasa sudah basah, sekalian jebur. Nah, kok sekalian jebur gimana? Padahal ada solusinya. Jangan sampai menjadi orang yang putus asa, ya, ngerasa dirinya sudah kotor, ya, misalnya itu sudah melakukan perbuatan yang melanggar dosa besar misalnya. Nah, kalau emang itu salah, ya kita segera memperbaiki, segera bertobat, dan setelah tobat berjanji tidak akan mengulang kembali itu. Jadi jangan putus asa. Maksudnya putus asa terus nggak mau bertobat, itu namanya putus asa. Ketahuilah bahwa Allah itu mengampuni semua dosa. Kalau dalam hadis Nabi menyebutkan, lau akhta'tum hatta tablughu khatayakum sama tsumma tubtum lataba alaikum. Seandainya kalian berbuat salah sampai kesalahan kalian, dosa kalian numpuk sampai setinggi langit, kemudian kalian bertobat dengan taubatan nasuha tadi, lataba alaikum, Allah pasti akan mengampuni dosa-dosa kalian. Makanya jangan berputus asa. Artinya putus asa itu orang nggak mau tobat. Apa masih diampuni? Saya sudah melanggar, saya sudah berbuat dosa besar. Ya kalau betul-betul bertobat, Allah mengampuni. Allah itu dengan orang salah itu marah, ya. Tapi ketika orang itu kemudian minta ampun kepada Allah, Allah senangnya luar biasa. Senang Allah. Bahkan Allah lebih senang, digambarkan dalam hadis, ketimbang salah satu kalian sedang berada di padang pasir, kehilangan semua bekalnya, dia sudah mencari ke kanan ke kiri, nggak ada, bekalnya hilang. Kebetulan bekalnya itu dibawa, kendaraannya itu masih di punggung kendaraan, tiba-tiba kendaraannya ngilang, kabur. Wah, kehausan, kelaparan, mau nyari kemana juga orang di di tengah padang pasir, jauh dari lor, jauh dari kidul, nggak ada yang jualan. Terus gimana ini? Dia sampai sudah duduk frustasi, tiba-tiba kendaraannya itu datang menghampiri dia. Masya Allah, senangnya luar biasa kan itu, senang. Nah, senangnya Allah itu melebihi daripada itu. Ada hambanya ketika berbuat salah, dia kan berarti jauh dari Allah. Tapi ketika dia mendekat pada Allah, kemudian dia mau bertobat, ya, dengan taubatan nasuha, Allah lebih senang ketimbang orang yang kehilangan bekal tadi, kemudian bekalnya datang. Nah, makanya jangan sampai berputus asa. Selanjutnya, hadatsana Ahmad bin Mani, hadatsana Zaid ibnu Khubab, hadatsana Ali ibnu Mas'adah, an Qatadah an Anas, qala, berkata Anas, qala, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu, setiap bani Adam, anak Adam, setiap berarti ya semua anak Adam, khotta'un, banyak salahnya atau tukang salah. Wa khairu, dan sebaik-baiknya al-khotta'ina, orang yang berbuat salah atau orang yang tukang salah,
yaitu at-tawwabuna, orang-orang yang bertobat. Rawahu Ibnu Majah. Nabi bersabda, semua anak Adam itu pasti berbuat salah, bahkan tukang salah. Kalau dalam hadis, seandainya manusia itu tidak berbuat salah, Allah akan mengganti makhluk lain yang berbuat salah. Ya, kemudian dia bertobat, kemudian Allah ampuni. Jadi orang salah itu orang elek ibaratnya. Orang salah, orang melanggar itu nggak elek. Ya tadi kan memang dah kodratnya. Termasuk salah satu daripada 4 maqadirullah itu kan berbuat salah. Jadi kodar itu udah kodrat itu berbuat salah. Asal jangan sampai salah tobat kembali, salah itu lagi tobat kembali, jangan. Tetap kesalahan yang sudah ditobati, berusaha untuk tidak terulang kembali. Umpama terulang ya ditobati kembali. Ya. Dan sebaik-baiknya anak Adam yang berbuat salah adalah yang mau bertobat. Lah, jadi orang salah, dia akan menjadi orang yang baik kalau dia mau bertobat. Makanya kalau ada orang salah, ada orang melanggar, jangan diweleh-welehke, jangan dipermalukan, nggak boleh. Kalau kita mencaci, memaki, mempermalukan orang yang berbuat melanggar, maka dalam hadisnya dia tidak akan mati sebelum mengerjakan seperti orang tersebut, orang yang dia cela, orang yang dia maki. Man ayyara akhahu bidzanbin lam yamut hatta ya'malun. Barang siapa yang mencela saudaranya sebab dosa, lam yamut, dia tidak akan mati hatta ya'malun, sehingga dia sendiri berbuat seperti itu. Jadi orang salah itu nggak boleh dipermalukan, orang salah itu nggak boleh dicela, nggak boleh. Justru diingatkan, dinasehati yang baik supaya dia diarahkan untuk bisa bertobat. Nah begitu, nggak boleh dipermalukan, dijelekin, dihina, nggak boleh.